Lewat keterangan pers 20 November lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan sekolah tatap muka dapat kembali digelar mulai Januari 2021 mendatang. Keputusan ini juga tertuang dalam surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Nadiem menegaskan, sekolah tatap muka bisa digelar asalkan ada persetujuan dari pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, hingga orang tua siswa. Keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah. Jadinya kuncinya ada di orang tua. Di mana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Tapi ini diberikan haknya kembali untuk Pemda menentukan mau sekolah-sekolah mana yang boleh apa tidak. Alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu sangat terlalu besar. Sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ, yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka. Selain persetujuan dari ketiga pihak, ada protokol ketat yang harus dipatuhi saat sekolah tatap muka kembali dibuka Januari 2021 mendatang. Pertama, aktivitas belajar mengajar hanya boleh diikuti 50% dari kapasitas. Satu kelas maksimal diisi oleh 18 anak dan diharuskan menerapkan sistem rotasi atau 2 shift. Selain itu, dalam pelaksanaan sekolah tatap muka, kantin tidak boleh dibuka. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut, institusi pendidikan harus memiliki sarana sanitasi dan kebersihan yang layak, mulai dari toilet hingga sarana cuci tangan. Sekolah juga harus mewajibkan penggunaan masker, memiliki akses pada pelayanan kesehatan, dan mempertimbangkan sejumlah faktor kesehatan lainnya. Memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan, apabila ada riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi, termasuk akses transportasi yang aman untuk siswa ataupun untuk para gurunya, serta riwayat perjalanan dari daerah dengan zona risiko tinggi dan kontak erat, serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri yang harus diselesaikan pada kasus positif. Rencana pembukaan sekolah tatap muka ditanggapi beragam. Di Kota Bandung, Jawa Barat, pihak dari SMKN 8 mengaku sudah menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan, mulai dari fasilitas cuci tangan hingga bilik disinfektan. Meski demikian, pihak sekolah masih akan terus mengkaji dan melihat perkembangan lebih lanjut dari laju penularan COVID-19 sebelum memutuskan kegiatan belajar mengajar tatap muka diselenggarakan kembali. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah sekolah di Surabaya meminta jaminan kepada pemerintah terkait dengan swab tes bagi murid dan orang tua serta pedoman penanganan kasus. Baik, pemerintah paling tidak mensupport dari swab. Mungkin siswa ini pun juga harus di-swab, kemudian juga orang tua juga harus di-swab. Nah, sementara kemarin kita juga sudah guru-gurunya sudah melakukan kegiatan swab. Nah, berarti berjenjang kemudian ada siswa juga harus di-swab dan orang tua juga harus di-swab. Selain pihak sekolah, sejumlah orang tua siswa sejatinya menyambut baik rencana dimulainya kembali sekolah tatap muka. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer anak-anak masuk sekolah. Toh selama ini anak-anak juga sudah ke mall, sudah liburan, sudah ke taman wisata, hotel segala macam. Terus kenapa enggak kalau sekolah, gitu aja sih. Sama aja saya rasa. Pemerintah juga wajib menyediakan atau memfasilitasi segala kemungkinan yang terjadi. Seperti contohnya sekolah harus orang tua dan murid harus melakukan tes swab. Apakah tanggung jawab pemerintah? Apakah pemerintah memberikan fasilitas swab gratis? Itu. Kemudian jika nanti terjadi sesuatu, ada klaster baru yang muncul di sekolah, apakah pemerintah siap? Nah, itu yang harus segera diantisipasi. Jadi harus mempersiapkannya, tidak menunggu sesuatu terjadi dulu baru ada action. Kita semua tentu berharap dengan segala upaya yang tengah dilakukan pemerintah, mulai dari meningkatkan jumlah testing dan pelacakan kasus,
laju penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat terkendali dengan positivity rate di bawah 5% sesuai standar Badan Kesehatan Dunia saat sekolah tatap muka digelar awal tahun depan. Selain itu, kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi aspek penting untuk dapat meminimalisasi penularan virus corona. Ingat pesan ibu untuk mengenakan masker jika beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jangan sampai karena lalai, kita dan orang tersayang menjadi korban.